Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel gue, Vanus Honda Channel. Nah, pada video kali ini gue akan memberikan tutorial pemasangan sekaligus cara pemakaian cruise control untuk Fortuner. Nah, tapi di sini gue bukan pakai Fortuner VRZ, tapi sejenis VRZ yang tipenya di bawah VRZ. Jadi ini Fortuner keluaran pertama yang facelift yang tahun 2016, tapi dia kelasnya masih di bawah VRZ. Oke, kita langsung aja buka dulu paketnya karena paketnya baru datang. Sekaligus kita cek posisinya di mana aja nanti, peletakan cruise controlnya, serta gimana cara-caranya. Oke, langsung aja kita proses. Jadi di sini gue pakainya Fortuner yang lama ya. Jadi kalau yang 2016 di bawah VRZ itu di bawahnya nggak ada logo, VRZ nya. Terus nanti untuk fitur-fiturnya ini nggak ada start stop button engine-nya. Selain itu masih kunci manual. Nah, untuk pemasangan cruise controlnya nanti peletakannya ada di bawah setir bagian sini. Ini covernya nanti kita buka, lalu kita ganti dengan cover yang khusus cruise controlnya. Selain itu nanti pemasangan kabel-kabel juga melalui spiral ini. Lalu untuk penyambungan ECU kita akan sambungkan ECU Fortuner melalui soketnya yang ada di bawah dashboard sebelah kiri. Oke, seperti itu. Kita langsung aja buka barangnya. Oke, ini dia barang atau paket dari cruise controlnya. Yang pertama kita dapat switch cruise controlnya untuk tombol-tombolnya seperti ini ya modelnya. Maaf, jadi seperti ini ya modelnya, tombolnya sama seperti untuk Innova atau Camry, Fortuner juga modelnya seperti ini. Dan cara pemasangannya pun untuk 3 mobil tersebut itu hampir sama dan bisa dibilang juga sama. Yang kedua kita dapat kabel konektor dari switch ini nanti ke bagian setir, nanti tinggal dicolok aja di bagian dalam klaksonnya. Selanjutnya ini dapat kabel ground, lalu dapat kabel untuk dari modul dari spiral ke bagian ECU yang ada di bawah dashboard tadi. Itulah kenapa kita mendapatkan kabel yang panjang. Selain itu kabel ini udah siap pasang ya, jadi nggak perlu ngupas-ngupas lagi atau secara manual, karena dalam paketan ini kita udah tinggal pakai aja, tinggal pasang. Terus dapat 2 baut di sini, itu fungsinya untuk memasang ini atau mengeratkan 2 poin ini, nanti dipasang di setir. Terus yang terakhir kita dapat juga cover untuk cruise controlnya. Jadi ininya karet ya, tapi untuk ininya ABS, dan modelnya ada tekstur kulit jeruknya, sama seperti sesuai dengan ada panel itu di setirnya. Dan itu juga semuanya di sini original ya. Untuk harga pembelian gue dapet di angka 300.000 rupiah, dan kemungkinan sekarang udah naik karena permintaan pasar juga meningkat. Oleh karena itu ketika gue cek lagi, setelah gue beli terus besok paginya gue cek lagi, harganya udah naik lagi 50.000. Jadi tergantung kalian beli di toko mana, itu bebas. Yang pasti gue belinya di toko online, di Tokopedia. Cuman
untuk setiap toko memberikan harga yang berbeda. Oke, sekarang kita langsung aja proses pemasangannya. Jadi sebelum memulai pemasangan kita persiapan dulu ya. Jadi untuk kabel soket ini sebaiknya kita langsung pasang kabel groundnya. Jadi kita ngambil yang warna hitam, ketemu hitam. Jadi posisi ground itu ada di kabel warna hitam ya. Nah, kemudian kita kelupas sedikit di sini di bagian tengah, lalu kita sambung dengan kabel dari kabel yang sudah ada skunnya ini. Jadi tadi ujungnya gue potong untuk memperpendek juga. Nah jadi tadinya gini, udah gue potong, udah gue kelupas, langsung gue nanti tinggal jumper di sini ya, di bagian yang kabel hitam yang udah gue kelupas lagi. Nah setelah itu kita tutup dengan isolasi hitam ya, yang khusus untuk listrik, atau kalian bisa solder dulu di sini supaya lebih terjamin lebih kuatnya. Oke. Setelah itu baru kita akan memulai pemasangannya. Oke guys. Ini jadi udah gue sambung ya. Udah gue solder. Sekarang gue isolasi hitam. Oke, sekarang udah rapi ya. Sekarang kita waktunya untuk mulai pemasangannya. Oke, sekarang kita akan buka dulu ini si cover klaksonnya sekaligus airbagnya. Dengan kita hanya membutuhkan di sini sebuah obeng yang bisa plus minus ya. Jadi biar lebih simple, kita cuma membutuhkan satu alat ini. Yang pertama kita buka dulu covernya. Jadi cover di sini kita buka, yang bagian kanan dan juga bagian kiri. Yang ini. Oke, kita tinggal congkel aja. Ini udah ada slot untuk pencongkelan. Kita pakai obeng minus, atau jika kalian punya alat lain yang lebih proper untuk membuka ini, silahkan digunakan. Selanjutnya setelah cover dibuka seperti ini ya, kita akan mencongkel ada 3 buah pin pengait atau kawat tersebut. Jadi kita akan mendorongnya supaya si cover ini keangkat. Jadi ada 3 ya, yang satu bagian bawah sini ini. Nah dia akan mengangkat. Ini udah mangap ya. Selanjutnya di bagian kiri atas dalam sini. Jadi sorry, agak susah ngelihatnya. Tapi kita bukanya, kita congkelnya dari sebelah kiri. Bentar. Jadi ada kanan dan kiri ya. Yang kiri, yang kanan itu lebih mudah karena gue nggak perlu, karena gue bisa nunjukin tanpa harus. Nah itu ada besi yang di tengah itu sama. Caranya juga tinggal didorong aja. Oke. Kalau udah kanan dan kiri, baru nanti si airbag ini atau klaksonnya tinggal kita angkat aja. Oke guys. Ya ini tinggal kebawahin. Nah seperti itu. Kemudian bagian sebelah kiri. Ini sambil gue nyalain ya karena panas, tapi itu nggak apa-apa karena gue cuman buka klaksonnya aja.
sekarang bagian yang kiri ya. Gua nggak bisa ngerekam, tapi kalian pasti tahu karena posisinya sama. Oke, jadi klaksonnya udah kebuka ya. Tinggal ditarik aja ke atas. Hati-hati, kalian nggak perlu ngelepas kabel klakson dan airbagnya, karena di sini kita tinggal letakkan aja di atas tanpa harus melepas kabel-kabelnya. Nah, selanjutnya kita nih, sebelumnya gue kasih tahu dulu. Jadi dia yang dicongkel itu adalah bagian ini, besi ini. Jadi besi ini itu kita dorong ke sini, klik, otomatis lock bagian sini akan sedikit melebar dan itu membuka kuncian pada klaksonnya, sehingga covernya bisa keangkat. Lalu bagian bawah juga sini kita congkel ke atas seperti ini dari lubang cover itu. Lalu yang mengunci ini akan kebuka, begitu juga bagian kiri. Kita tinggal dorong gini. Oke, setelah semuanya terbuka, kita saatnya pemasangan ini cruise controlnya. Jadi sebelumnya kabel yang kita udah modif tadi, ini udah kita pasang groundnya, itu kita colokin dulu ke switchnya. Setelah kita colok, kita tinggal pasang aja di sini. Caranya tinggal colokin aja seperti biasa. Posisinya harus pas. Ini udah PNP ya, udah ada tempatnya. Jadi fitur cruise control ini sebenarnya sudah ada di mobil Fortuner ini. Cuman karena kita tipenya yang masih di bawah, kelasnya masih di bawah, jadi kita harus menambahkan itu sendiri. Oke. Jadi yang tadi bunyi itu TPMS gua. Nah, itu ternyata low bannya. Gua matiin dulu aja biar nggak berisik. Oke, setelah itu kita tinggal pasang ini baut-bautnya sesuai lubang ya. Jadi ada 2 baut, 1 dan 2. Nah, di sini itu tinggal kita pasang aja. Kemudian untuk kabel ground kita posisikan di sini nanti. Jadi kita coba pasang dulu ininya. Ini adalah baut pertama. Kemudian satu lagi baut kedua. Lalu kita eratkan. Kemudian yang ini nggak perlu erat banget ya, yang penting dipastikan aja ini nyaman. Kemudian kita pasang ini colokannya di sini. Jadi di sini ada paling pojok kanan atas ini masih ada slot kosong untuk soket cruise control ya. Jadi emang udah tersedia. Lalu kita pasang aja sampai bunyi klik. Nah, kemudian untuk ground ini kita pasang di sini. Kita buka dulu, lalu kita pasang, kemudian kabelnya kita rapikan lagi. Oke, udah terpasang ya. Ini kabelnya seperti ini. Nah, sekarang kita rapikan dengan cara tinggal memasukkan ke bagian sini supaya tersembunyi. Oke, jadi udah rapi. Kemudian kalau sudah terpasang, kita tinggal tutup kembali si klakson ini. Oke, setelah semuanya terpasang, kita tutup kembali covernya.
Hati-hati jangan sampai ada kabel yang lepas, karena ini airbag beresiko ketika tidak berfungsi jika terjadi sesuatu. Oke, sekarang sudah seperti ini, tinggal tutup. Sekarang kita tekan sekali sampai bunyi klakson. Oke, nah, beres. Jadi semua udah kekunci lagi ya. Sekarang kita akan membuka cover ini, spiralnya, bagian atas dan bagian bawah. Caranya cukup mudah. Kita nyalakan lagi mobilnya karena kita harus memutar setir. Yang pertama, kita buka bagian bawah dulu. Sekaligus gue mau nyalain AC dulu karena panas. Nah, kita buka bagian bawah. Di sini ada baut ya. Sorry, gue nyalain dulu flashnya. Oke, di bagian bawah sini ada satu baut. Kemudian di bagian kiri ada satu. Kemudian di bagian kiri ada satu. Kita harus memutar setir. Yang ketiga adalah di bagian kanan setir. Ada baut juga, yang ini harus kita lepas juga. Oke, sekarang kita buka aja. Kenapa di sini gue sambil nyalain mobilnya? Karena untuk memutar setir supaya lebih ringan dan tidak merusak power steeringnya. Kemudian bagian ini atas. Oke, sekarang bagian kiri, kanan, sorry. Sekarang bagian kanan yang terakhir. Oke, setelah semua baut sudah dibuka, kita tinggal tarik aja covernya dari bagian atas atau bawah dulu. Terserah kalian yang gampang. Jadi di sini gue mau tarik bagian bawah dulu. Jangan lupa untuk mematikan mesin dulu, karena bagi yang memiliki Fortuner tanpa tombol start stop button, cover ini akan tersangkut pada kuncinya. Jadi kita matiin aja. Oke, jadi ini udah longgar ya. Tinggal diangkat-angkat aja atau ditarik sampai semuanya kebuka. Oke guys, gue buka dulu karena sambil megang kamera agak susah. Oke, sekarang kita akan pasang kabel dari spiral ke ECU-nya yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Jadi ini cover udah dibuka ya. Untuk bagian atas gue biarin, nanti tinggal pasang lagi. Jadi tadi caranya cukup gampang, tinggal tarik-tarik aja. Tapi jangan terlalu memaksa jika tidak percaya. Nah, sekarang gua akan mencabut soket ini yang warna hitam. Ntar gua nyalain lampu. Nah, jadi ini ya kabel ini. Soket yang warna hitam ini dia posisinya berada di sebelah warna kuning. Jadi ini kita cabut aja. Oke. Kemudian kita akan pasangkan si kabel itu tambahan tadi yang jenisnya 24 AWG, karena kalau lebih besar dari itu tidak akan muat masuk di sini. Nah, kita akan pasangkan di soket atau lubang yang yang kosong ini, yang di sebelah warna coklat, jadi di atas ini ya. Oke, caranya tinggal kita tarik dulu ini atau dibuka dulu
yang warna putih ini dilonggarkan, lalu kita colokin lagi kabelnya. Setelah itu kita eratkan lagi, tinggal ditekan lagi. Oke, sekarang udah kepasang ya yang bagian ini. Ini kabelnya udah ada pelindungnya juga, jadi lebih aman. Nah, sekarang kabel ini kita ujung satunya kita masukkan ke bagian sini, bagian dalam. Kita tarik dulu. Bentar, nyangkut. Nah, dari sini nanti kita rapiin dengan kabel tis ya. Lalu kita bawa ujung kabel ini ke bagian dashboard sebelah kiri melalui sini. Jadi lewat bawah kabel ini. Bawah kabel sini yang rapi sampai tembus ke bagian penumpang sebelah kiri. Oke, kita pause dulu. Oke, setelah kabel bisa ditarik atau bisa sudah tembus melalui bawah dashboard, kemudian ke arah kiri atau penumpang, kursi penumpang. Sekarang kita buka si laci ini. Nah, caranya cukup mudah. Di sini ada penguncinya, tinggal kita putar aja ke kiri ya. Yang ini juga tinggal ditarik. Oke, yang ini udah gampang. Sekarang kita lepas lacinya, dan caranya tinggal dilepas bagian ini. Kita tekan supaya rapat, lalu kita keluarkan dari engsel pengait ini. Oke, jika sudah terlepas, sekarang kita akan memasukkan kabel lagi. Ininya, kabel ujung ini melalui dalam sini, kemudian tembus dari sini. Nah, nanti kita akan memasangnya pada soket tersebut. Oke, setelah kabel kita masukkan ke laci sini, usahakan yang rapi ya. Kemudian ujung kabel ini kita akan pasang pada soket ini yang paling atas. Jadi ada banyak soket ya sebenarnya, tapi kita ambil yang paling ini. Ini adalah untuk menyambung ke ecu. Jadi kita cabut aja yang paling atas ya. Oke. Setelah itu kita akan memasang di sini. Jadi bisa kita lihat di sini ada pin yang kosong. Kita pasang di ujung yang ini, yang sebelah warna abu-abu. Jadi ada kuning, coklat, kemudian abu-abu. Nah, sebelahnya itu kosong. Nah, kita akan pasangnya di sini. Itu untuk nyambung ke cruise control yang ada di switch atau di bawah setir tadi spiral ya. Oke, sekarang kita pasang kabel ini ke situ. Oke guys, jadi ini udah kepasang ya kabel dari switch itunya cruise control dari bawah setir udah sampai ke sini, dan kita udah pasang di soket ecunya. Sekarang kita tinggal colok kita colok kembali ke posisinya, yaitu di sini. Oke, sampai bunyi klik. Pastikan semuanya rapi. Ini nanti kita akan kabel tis lagi supaya tidak bergerak ketika ada goncangan. Selanjutnya kita akan tes dulu apakah cruise controlnya sudah nyala belum. Oke, kita akan putar.
ke sana. Ya, sekarang kita ada di posisi pengemudi. Sekarang kita nyalakan. Tidak perlu sampai full nyala, kita ACC on aja. Kita langsung coba nyalakan tombolnya dengan memencet ini. Oke. Ya. Jadi tombol indikator cruise controlnya sudah menyala ya. Sekarang kita matikan. Oke, hidupkan, matikan. Nah, sekarang kita tinggal rapikan semuanya kembali. Lalu kita akan test drive apakah tombol ini sudah berfungsi atau belum. Oke guys, kita lanjut ke video selanjutnya. Kita akan merapikannya dulu untuk semua. Kita akan tutup kembali semuanya, lalu kita akan test drive. Oke, untuk bagian setir covernya udah kepasang semua ya. Tinggal ini tutup untuk cruise controlnya. Caranya tinggal masukin aja sini. Nah, tinggal masukin. Lalu kita pasang lubang yang sini dulu di bawah, baru tekan yang atas. Ya, seperti itu. Jadi jauh terlihat rapi. Kemudian untuk setir bagian kiri prosesnya sama aja. Kita tinggal bawa dulu, kemudian atasnya tekan. Jadi kemudian otomatis untuk cover yang lama ini udah tidak terpakai lagi ya, tapi bisa kepakai kalau kalian mau jadiin normal lagi tanpa memasang cruise control. Tapi kayaknya itu hal yang tidak mungkin karena udah pasti cruise control ini akan selalu digunakan atau akan selalu berada tetap di mobil yang kalian sudah pasang ini. Oke, sekarang tinggal bagian sana, tinggal bagian penumpang kita rapikan lagi, kita pasang seperti semula. Jangan lupa untuk kabel-kabel bagian sana kita kabel tis atau diisolasi dengan rapi supaya tidak mengganggu kinerja kabel-kabel yang lain atau terlihat lebih rapi dan tidak menyangkut kalau ada kaki orang kena atau ketika orang sedang memperbaiki kabel-kabel yang lain. Jadi kabel itu tetap stay dan tidak berubah. Oke, kita langsung aja rapikan. Oke, selanjutnya kita akan pasang kembali si laci ini. Nah, kebetulan kabel-kabel udah gua rapiin ya. Jadi udah gue pakai kabel tis sehingga semuanya udah terlihat rapi, tidak mengganggu komponen-komponen yang lain. Selanjutnya kita kembalikan lagi laci ini. Caranya tinggal ngikutin cara membuka yang tadi, kita balik arah lagi. Setelah ini kita pasang lagi si slow openingnya, tinggal pasang lagi. Kemudian jangan lupa untuk pengaitnya atau kuncinya kita kembalikan lagi. Jadi tinggal dorong lalu putar, kemudian yang bagian kanan juga tinggal dorong lalu putar. Oke, semuanya sudah kembali normal. Nah, sekarang kita akan coba test drive bagaimana hasil dari pemasangan ini. Sekalian kita review dan kita juga akan memberikan tutorial bagaimana penggunaan cruise control yang baik dan benar. Oke, kita langsung gas. Bunyi.
Oke, TPMS nya lagi menerima sinyal kalau ban sedang lemah, yang bagian kanan belakang ya, itu 24. Oke, nanti kita isi sekalian kita sebelum berangkat mau unboxing ini dulu. Jadi masa iya pakai ada plastiknya segala, kita buka aja. Nah, terus kontrolnya udah kepasang ya, kita coba nyalakan ya. Indikator aktif, mati, aktif, mati lagi. Oke, sekarang kita coba. Dan bagaimana caranya adalah kita akan jelaskan sambil jalan nanti. Oke, sebelumnya gue prolog aja dulu ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4 fungsi tombol, yaitu yang pertama, jika kita menekan ini, otomatis kita akan mengaktifkan cruise control tersebut. Ya, jika kita memencetnya lagi, cruise control akan padam atau tidak aktif lagi. Nah, di sini fungsi yang kedua adalah jika kita akan menggunakannya, otomatis kita akan menghidupkan atau men-on-kan si cruise control ini. Oke, sekarang kita udah nyala. Nah, kemudian jika ingin kita menggunakannya, cruise control ini akan aktif pada kecepatan 40 km/jam. Dengan minimum tersebut, kita kemudian bisa langsung men-setnya dengan cara, atau menyimpan kecepatannya dengan cara menurunkan tuas ini ke bawah. Nah, otomatis dia akan menyimpan dengan kecepatan tersebut, yaitu kita sudah bisa menjalankannya tanpa menginjak pedal rem. Setelah itu, jika kita ingin menambah kecepatan sambil berjalan, kita tinggal menaikkan tuas ini, menahannya atau sedikit demi sedikit. Oke. Ya, sorry, tekanan ban gua bunyi lagi. Nah, selanjutnya untuk menurunkan kecepatan, kita tinggal arahkan tuas ini ke bawah lagi seperti rating, atau menggunakan sen kanan, tinggal ke bawah sampai kecepatan yang kita inginkan. Untuk membatalkannya atau menonaktifkan lagi si cruise control ini, kita tinggal mendorong ke belakang si tuas ini seperti kita menyalakan lampu dim atau lampu jarak jauh. Jadi tinggal tekan sekali aja. Nah, itu otomatis gas kembali normal, kita bisa menggunakan pedal lagi. Selain itu, fungsi cancel ini juga kita bisa gunakan hanya dengan menginjak rem. Jadi ketika kita dalam kecepatan 60 pada cruise control, dengan cruise control, ketika kita ada sesuatu dan kita menginjak rem, itu otomatis cruise control tersebut akan tercancel, sehingga kita harus men-set ulang atau kita menjadi manual lagi dengan menginjak pedal gas. Oke, seperti itu ya. Langsung kita praktekkan saja. Oke, sekarang kita akan coba ya gimana menggunakan ini cruise controlnya. Nah, sekarang gue di Harapan Indah nih, kebetulan banyak jalan lurus. Kita on kan dulu. Oke, indikator udah on. Coba kita nyalakan di set di bawah 40. Apakah dia mau? Oh, ternyata tidak mau. Nah, sekarang kita di angka 40. Coba kita set. Nah, dia udah mau ya. Ya, jadi kaki gue udah nggak ngegas ya. Nih, dua-duanya ada di bawah sini. Oke, dia tetap stabil di 40 lebih. Sekarang gue coba tambahin ya. Kita naikkan tuasnya ke atas dan kecepatannya pun bertambah. Oke, kita naikkan lagi. Oke, sorry. Nah, itu
karena gue pakai cruise control terus, ketika kecepatan dia otomatis menurunkan sendiri sampai kecepatan yang ditentukan ketika ada turunan. Kita turunin lagi mentok sampai sementok-mentoknya di 40. Ya, dia kembali turun di 40. Oke, seperti itu. Kita cancel dengan rem. Oke. Dan otomatis setnya hilang. Tanpa harus memencet tombol di cancel ini. Tapi dengan set tersebut, dengan cara menggunakan tombol tersebut juga bisa ya. Jadi kalian ada dua pilihan. Kalau kalian tidak sempat untuk, atau karena adanya rem dadakan, kita bisa menggunakan tombol tersebut. Tapi kalau kalau ada kejadian rem yang harus mendadak, kita bisa tinggal menekan rem di kaki. Nah, sekarang kita coba lagi di jalan lurusnya. Oke, kita coba menggunakan tombol yang untuk cancelnya. Kita set di kecepatan 40 lagi. Oke, udah terset ya. Nah, sekarang kita coba naikkan lagi kecepatannya. Oke, sudah bertambah. Kebetulan jalan lurus enak banget. Sekarang kita pencet tombol cancelnya dengan cara menarik tuasnya ke dalam. Oke, 1, 2, 3 ya. Oke guys, sorry banget tadi keputus karena ada telepon masuk. Jadi gue langsung buru-buru berhenti karena takut bahaya juga. Nah, jadi ini gue set lagi ya. Gue set di angka 40. Kita pencet bawah. Ya, set udah aktif. Cruise controlnya sudah aktif. Sekarang kita naikkan di angka 60. Oke, sudah mencapai 60. Sekarang kita coba tombol cancelnya tanpa harus menginjak gas ya. Ini kaki gue udah gantung-gantung dari tadi, udah keburu nyantai aja. Sekarang kita pencet tombol cancelnya 1, 2, 3. Nah, otomatis dia akan mati dan kecepatan pun berkurang sendiri. Kalau kita set lagi, nah dia nggak bisa ya karena udah ke cancel. Jadi harus sambil ngegas dulu. Mungkin tadi udah kelewat 40 ke bawah, jadi udah terlambat gue mencetnya. Sekarang gue mencet gas lagi, kita set lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi semuanya udah aktif, nggak ada kendala. Ini kebetulan juga tanggal 25 Desember ya, kebetulan hari Natal. Jadi ya sepi, jadi enak buat ngetes-ngetes kayak ginian. Bulan 12 2020. Sekalian gue mau ke isi angin dulu di multiban langganan gue. Ya, kemudian tutup lagi tanggal 25 dan juga hari Jumat. Ya udahlah, besok. Oke, seperti itu. Ya segitu dulu ya untuk tutorial video pemasangan sekaligus reviewnya. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa untuk like video ini bila kalian suka. Dan juga jangan lupa untuk komen jika ada pertanyaan, serta share video ini supaya saya bisa membuat tutorial video lainnya. Oke, terima kasih udah stay tune video ini sampai selesai. Jangan lupa stay healthy, jangan lupa
jaga jarak aman karena pandemi ini nggak tahu selesainya kapan ya. Oke, see you on next video. Bye bye.